Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan salah satu bab di kelas kalian tentang hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid yang akan kita bahas berkaitan dengan mad lazim. Ya, mad lazim di sini dibagi menjadi 4. Ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad lazim mutsaqal harfi, ada mad lazim mukhaffaf kilmi, dan ada mad lazim mutsaqal kilmi. Akan tetapi pada pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang hukum mad lazim mukhaffaf dan mutsaqal harfi. Pada pengertiannya, mad lazim mukhaffaf harfi, sebelumnya arti kata mukhaffaf itu artinya ringan, sedangkan musaqqal artinya berat. Jadi di sini dan harfi artinya huruf. Jadi di sini dititik beratkan pada huruf mana saja yang dibaca ringan dan huruf mana saja yang dibaca berat. Oke, kita akan bahas dulu satu persatu mulai dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Bisa kalian baca, bisa kalian lihat di layar. Di situ ada kalimat hamim. Dan di situ ada garis bawah bertanda merah tertuju pada huruf H. Huruf H di situ berharokat fathah panjang. Dan huruf H di sini merupakan salah satu huruf dari mad lazim mukhaffaf harfi. Oke. Kemudian di situ ada kalimat toha. Di situ to berharokat fathah panjang dan H juga berharokat fathah panjang. Kemudian ada kalimat alif lam ro. Di situ yang bergaris bawah ada pada huruf ro. Dan yang terakhir ada kalimat yasin. Di situ yang bergaris bawah adalah huruf ya. Nah, dari semua huruf yang ada tanda baca atau tanda garis merahnya, semua huruf itu punya tanda baca panjang yang sama, yaitu tanda fathah panjang. Nah, dari kesemua huruf yang di garis bawah itu semuanya adalah huruf dari mad lazim mukhaffaf harfi. Karena di sini yang dibahas adalah harfi, jadi kita bertuju pada huruf yang kita bahas ya. Oke, dari kesemuanya tadi huruf yang di garis bawah ada huruf to, ha, ha, ro, dan ya. Itu adalah merupakan dari huruf mad lazim mukhaffaf harfi yang berciri pada tanda baca yang ada di atas tanda baca huruf tersebut dengan ditandai baca harokat fathah panjang. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa mad lazim mukhaffaf harfi yaitu setiap huruf yang berharokat fathah panjang. Bisa difahami? Ibu rasa kalian anak-anak pintar, anak-anak hebat, sehingga bisa dengan mudah menerima pembelajaran kali ini. Setelah kita membahas mad lazim mukhaffaf harfi, kita selanjutnya akan membahas tentang mad lazim mutsaqal harfi. Kalau tadi mad lazim mukhaffaf harfi adalah mad lazim yang dibaca atau huruf yang dibaca ringan, sedangkan kalau mad lazim mutsaqal harfi adalah huruf yang dibaca berat. Di situ ada kata dalam layar ada kata alif lam mim. Di situ yang bergaris bawah tanda merah adalah huruf lam dan huruf mim. Kemudian ada kata yasin. Di situ yang bergaris bawah adalah huruf sin. Kalimat selanjutnya adalah
kalimat alif lam ro. Di situ yang bergaris bawah adalah huruf lam. Dan yang terakhir ada kalimat kaf, ha, ya, ain, shod. Di situ yang bergaris bawah adalah huruf ain dan shod. Berbeda dengan tanda baca huruf yang ada pada mad lazim mukhaffaf harfi, kalau mad lazim mustaqol harfi itu tanda bacanya adalah tanda baca panjang layar, ya. Di situ punya tanda baca panjang layar. Nah, yang membedakan dari kedua mad lazim ini terletak pada tanda bacanya. Kalau tanda baca mad lazim mukhaffaf harfi, tanda bacanya berupa harokat fathah panjang, sedangkan kalau mad lazim mutsaqal harfi itu adalah berharokat tanda layar atau tanda baca panjang. Itu yang membedakan dari harokat yang dimiliki oleh huruf yang termasuk mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Nah, untuk kesimpulannya dan satu lagi, bacaan mad lazim mutsaqal harfi ataupun mad lazim mukhaffaf harfi itu hanya terdapat pada kalimat-kalimat fawatihus suwar. Artinya kalimat-kalimat yang berada pada awal surah. Ayat pertama dalam pembukaan surah, ya. Contoh dalam Quran surat Yasin, maka ayat awalnya atau kalimat pembukanya di situ ada kalimat Yasin. Itu arti dari fawatihus suwar. Jadi bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi itu hanya terdapat pada bacaan fawatihus suwar. Artinya terdapat pada kalimat pembuka dari suatu surah, ya. Ibu kasih contoh untuk bacaannya, kenapa kok dibaca ringan dan berat. Perhatikan untuk kalimat hamim. Kalau tadi berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan, kalau di situ harokatnya fathah panjang berarti masuk ke bagian mad lazim mukhaffaf harfi, ya. Di situ ha, nah ha di situ berharokat fathah panjang dan mim berharokat tanda baca panjang. Pasti berbeda, ya. Kalau fathah panjang bentuknya gimana dan tanda baca layar itu gimana. Kalau ha tadi bacaan mad lazim mukhaffaf harfi ditandai dengan tanda baca fathah panjang. Kalau mim yang termasuk bacaan mad lazim mutsaqal harfi itu ditandai dengan tanda baca panjang atau tanda baca layar, ya. Di situ kenapa kok ha termasuk mad lazim mukhaffaf harfi? Karena ha di situ bacanya ringan sesuai dengan makhorijul hurufnya, tidak dibaca berat, ya. Jadi cukup dibaca ha, tidak boleh dibaca ha, tidak boleh, ya. Jadi cukup dibaca ringan sesuai tempat makhrajnya keluar. Berbeda dengan mim yang di sebelahnya ha, karena di situ dia memiliki tanda baca layar. Artinya dia harus dibaca panjang, juga dia harus dibaca berat. Karena dia termasuk dalam huruf mad lazim mutsaqal harfi. Mim. Tidak boleh bacanya mim. Jadi harus berat. Ha, mim. Jadi harus berat. Ibu kasih contoh lagi. Ada di bacaan alif, lam, mim, dan ro, ya. Di situ ada alif, lam di situ berharokat tanda baca layar, berarti termasuk dalam huruf mad lazim apa?
Ya, benar, termasuk bacaan mad lazim mutsaqal harfi. Karena ciri dari mad lazim mutsaqal harfi, diingat, mereka kesemuanya huruf itu ada tanda baca panjang layar. Kemudian di situ ada ro, selain lam ada mim. Maaf ya. Lam, kemudian mim. Mim juga sama, punya harokat seperti huruf lam. Nah, di situ karena mim dan lam memiliki harokat yang sama, harokat tanda baca panjang atau layar, maka mereka keduanya ini harus dibaca berat ya. Harus dibaca berat karena mereka keduanya ini termasuk huruf yang ada pada mad lazim mutsaqal harfi. Kemudian setelah mim ada ro. Nah, ro di sini harokatnya berbeda dengan lam dan mim yang sebelumnya. Kalau lam dan mim yang sebelumnya itu mereka mempunyai tanda baca panjang berupa layar, sedangkan ro di sini memiliki tanda baca panjang fathah panjang ro. Nah, jadi bacanya seperti ini. Alif lam mim ro. Lam dan mim harus dibaca panjang ya. Selain berat, mereka juga harus dibaca panjang karena mereka merupakan huruf dari mad lazim mutsaqal harfi. Sedangkan ro cukup dibaca ringan karena ro termasuk huruf dari mukhaffaf harfi. Untuk panjang dari kedua mad lazim ini, kalau mad lazim mutsaqal harfi panjangnya bisa 2,5 sampai 3 alif. Ayo coba masih ingat enggak? 1 alif berapa harokat? Iya, betul. 1 alif itu nilainya sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Pintar. Kalau tadi 1 alif nilainya 2 harokat, berarti 2,5 atau 3 alif nilainya berapa harokat ya? Coba. Yes, benar. 2,5 alif atau 3 alif itu nilainya sama dengan 5 sampai 6 harokat atau 5 atau 6 ketukan ya. Nah, jadi jangan dibaca alif lam mim ro. Nah, enggak boleh ya. Nah, karena di situ lam dan mim termasuk huruf dari mad lazim mutsaqal harfi, harus kita baca panjang dan harus berat bacanya. Enggak boleh ringan alif lam mim ro. Nah, itu bukan dari cara membaca mad lazim mad lazim mutsaqal harfi. Berbeda dengan lam dan mim, ro. Nah, ro di sini panjangnya dari mad lazim mukhaffaf harfi cukup 1 alif ya. 1 alif nilainya berapa? Ya, 2 harokat. Pintar. Nah, jadi itu perbedaan dari mad lazim mukhaffaf dan mad lazim mutsaqal harfi. Perbedaannya, cirinya ada pada harokat yang mengiringi huruf tersebut. Kalau huruf tersebut tanda baca panjangnya berupa harokat fathah panjang, fathah berdiri, nah, itu sudah otomatis termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Sedangkan kalau di situ hurufnya yang menyertainya itu adalah harokat tanda baca layar atau tanda baca panjang, di situ sudah otomatis dia adalah huruf dari mad lazim mutsaqal harfi. Tuh. Dan perlu kalian ingat, mad lazim mutsaqal dan mukhaffaf harfi hanya ada pada kalimat fawatihus suwar. Artinya mereka-mereka ini hanya terdapat pada kalimat pembuka yang mengawali surah yang ada di dalam Al-Quran.
Quran. Untuk panjang dari mad lazim mukhaffaf harfi ada 1 alif atau 2 harokat, sedangkan panjang dari mad lazim mutsaqqal harfi itu adalah 2,5 alif atau 3 alif yang nilainya sama dengan 5 sampai 6 harokat. Dari sini Ibu cukupi sekian. Mudah-mudahan dengan video yang sangat singkat ini kalian bisa memahami, bisa membedakan mana yang termasuk mad lazim mutsaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.